Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu Kerahiman Ilahi itu kan, ya itu sangat berkaitan erat sekali dengan bagaimana, ini Anda perhatikan baik-baik ya, Injil hari ini, Minggu Kerahiman Ilahi, itu dua hal yang sangat erat kaitannya. Dan sekarang sebagai Minggu Paskah kedua, itu semua ada kaitannya. Nanti Anda perhatikan baik-baik. Ibu Bapak, Minggu Paskah kedua, ini Minggu Paskah kedua. Minggu Paskah pertama itu kemarin. Minggu Paskah kedua sudah dibuka dengan obrolan mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya, dan ada satu muridnya yang namanya Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya kepada kesaksian teman-teman murid lainnya bahwa Kristus menampakkan diri. Aneh itu, aneh. Thomas tidak percaya dengan teman-teman yang lain, karena ketika Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada ceritanya. Bahkan Thomas sesumbar, kalau aku tidak menancapkan tanganku, bekas paku pada tangannya, belum melihat, dan menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan naruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya karena siapa yang bisa percaya orang mati bangkit lagi, itu tidak bisa. Kalau Anda sekarang sebagai pengikut Kristus memandang kebangkitan Kristus sebagai hal yang oke, itu bagian dari iman saya. Tapi Anda harus perhatikan bahwa pada waktu itu hal yang sangat mustahil untuk dipercaya sebagai sebuah fakta. Tidak mungkin. Ini entah orang nipu, entah orang mimpi, entah orang halusinasi, hanya itu saja. Karena tidak mungkin wafat di kayu salib, dimakamkan, tapi kemudian menampakkan diri, ini tidak mungkin. Bahkan ada yang mengatakan, ibu bapak, yang mengatakan bahwa oh Yesus sebetulnya itu tidak mati, pingsan saja dia, pingsan saja. Di kayu salib pingsan karena tidak mampu menghadapi derita yang berat, lalu dimasukkan ke makam. Waktu di dalam makam tiba-tiba Yesus itu terbangun, terbangun. Terus digulingkan batu makam itu, lalu dia keluar. Ada yang mengatakan demikian. Jadi Yesus Kristus itu tidak mati. Tetapi peristiwa ketika lambung Yesus ditusuk dan keluarlah darah dan air, itu sebetulnya adalah jaminan bahwa Kristus Yesus Tuhan kita itu sungguh mati. Kalau Anda mendengarkan kisah Injil, ceritanya itu kan sudah mau masuk ke Paskah ya. Lalu kan prajurit mengatakan, dari patahkan saja kaki para penjahat ini supaya cepat mati. Karena kan digantung. Kalau kakinya dipatahkan artinya tidak ada tumpuan, jadi semakin cepat mati. Dua penjahat di kanan kiri, Yesus dipatahkan kakinya. Ketika orang mau mematahkan kaki Yesus, diperiksa dulu, ini sudah mati atau belum? Tusuklah lambung itu, keluarlah darah dan air. Oh sudah mati ini, sudah mati, selesai. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus Kristus pingsan, itu enggak, salah. Karena dalam kitab suci sendiri sudah dikatakan, itu adalah bukti medis. Orang demikian, karena saya bukan orang medis ya, mungkin ibu bapak yang mempelajari medis bisa memastikan, ketika lambung orang yang sudah mati ditusuk, keluarlah darah dan air, maka itu menjadi jaminan bahwa memang yang bersangkutan sudah meninggal. Balik lagi ke dalam kisah ini. Ibu bapak kita menjumpai Thomas yang tidak percaya, karena memang hal itu susah diterima pada waktu itu, sangat susah diterima. Jadi Anda tidak usah menyalahkan para rasul. Para rasul ini gimana sih? Thomas ini gimana kok tidak percaya? Ya karena memang susah diterima. Bahkan Yesus mengatakan bahwa setelah ketemu Thomas ya, lalu Thomas kan Thomas ampun ketika Yesus menampakkan diri. Ampun Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, cuma bisa bilang gitu saja. Thomas katanya mau mencucukkan ini, silakan cucuk. Ya Tuhanku dan Allahku, itu kata Thomas. Lalu Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, ya kitalah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak ada yang, siapa di sini yang menyaksikan Kristus bangkit, menampakkan diri di hadapan Anda dengan tubuh secara fisik? Tidak ada.
Karena Kristus yang sudah ke surga sana. Apakah Anda mengira, oh Romo mau jadi Romo karena dulu pernah ketemu Yesus ya? Ya enggak juga. Saya enggak pernah ketemu Yesus. Mungkin Romo dalam mimpi mendapatkan penampakan, ya enggak juga. Enggak juga. Ya saya menjadi imam karena saya percaya. Karena saya percaya meskipun tidak melihat, dan berbahagialah yang demikian. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena tidak melihat namun percaya, dan sungguh-sungguh harus percaya. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Minggu Kerahiman Ilahi itu gambaran, tadi kan sudah mendengarkan ya kisah lambung Yesus ditusuk. Menarik, Minggu Kerahiman Ilahi kan selalu digambarkan dengan Yesus dengan lambungnya yang memancarkan darah dan air, dan itulah kerahiman ilahi. Jadi justru ketika ditusuk kematian, jadi Yesus mati untuk memberi hidup, itulah gambaran kerahiman ilahi itu seperti itu. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk memberi hidup bagi kita. Itulah kenapa ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ketika Anda di dalam rumah, maka itulah kenapa gereja memberi penghormatan yang tinggi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Karena itu hati Yesus yang Maha Kudus itu hati Yesus yang berkorban demi kehidupan kita. Mana ya? Patung Yesus. Oh ya, situ. Patung Yesus kan. Itu patung Yesus. Itu kan hatinya yang Maha Kudus. Hati Yesus itu kan selalu ada lukanya. Kalau hati Yesus ya, hati Yesus yang Maha Kudus itu ketika dalam patung selalu hati, ada luka, ada darah yang keluar, ada mahkota duri, nanti Anda perhatikan. Ya itulah. Dan selalu ada api yang bernyala, gambaran cinta kasih yang menyala-nyala. Bu Bapak, dalam spiritualitas, dalam hidup spiritualitas para kudus itu selalu, kalau mencari, Anda kalau misalnya mencari pertolongan, Anda datang kepada siapa? Tentu kepada Yesus. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, ya datanglah kepada hati Yesus yang Maha Kudus, di mana di situ ada pengampunan, ada belas kasih, itu perlindungan yang paling ampuh. Makanya kalau dalam doa kita, kalau biasanya misa harian ada doa terakhir itu ada teks yang berbunyi apa ya? Luka Yesus, jawabannya apa? Sembunyikanlah kami. Itu dari apa ya? Dari puji syukur mana ya? Berapa? 121. 221. Ibu bapak ini baca saja puji syukur 221. Yang judulnya apa? Doa apa itu? Nanti buka saja, buka. Puji syukur 221 yang kalau kita doakan sesudah Ekaristi, di situ ada luka Yesus, sembunyikanlah aku. Ya, yang dimaksud apa Romo luka Yesus? Ya itu maksudnya luka Yesus itu luka di dalam hatinya yang Maha Kudus, yang hari ini kita rayakan. Jadi bukan luka yang lain, luka di lambungnya. Karena itulah persembunyian. Anda bayangkan persembunyian yang paling ampuh justru dalam suatu kelemahan, dalam lukanya Yesus. Itu sesuatu yang apa ya? Ya itulah hidup spiritualitas dalam gereja Katolik. Anda menemukan suatu paradoks, kekuatan di dalam kelemahan, yaitu hati Yesus yang Maha Kudus. Yang hari ini juga Thomas minta mau bukti kalau aku mencucukkan ke dalam lambungnya baru aku percaya. Tapi ya percaya, bersukacitalah yang tidak melihat namun percaya. Bu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, semoga dalam masa Paskah ini kita harus sadar bahwa Paskah itu sungguh kekuatan kebangkitan yang tidak ada lawannya, tidak ada lawannya. Pengorbanan cinta kasih Kristus kepada kita umat manusia itu juga tidak ada lawannya, tidak ada lawannya. Maka ketika Anda beriman kepada Kristus yang bangkit, Anda beriman kepada suatu keilahian yang luar biasa, di mana kita diajarkan bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang mengorbankan diri. Dan itu bukan lagi dituliskan dalam ajaran. Kalau Anda ada ajaran mencintai, ya macam-macam ya ajaran tulisan, tapi ini bukan lagi ajaran, karena Yesus Kristus itu menunjukkan sendiri. Itulah yang
membuat saya sebagai pengikut Kristus itu bangga mengikut Kristus. Oh, bangga sekali. Anda harusnya juga bangga sekali. Harusnya bangga sekali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, mari kita hening, kita mau sungguh memasukkan diri kita dan keluarga kita dalam perlindungan hati Yesus yang Maha Kudus sebagai tempat persembunyian yang paling ampuh, di mana sungguh kita merasakan cinta kasih Allah di dalam hati Yesus yang Maha Kudus, di mana tidak ada satu kekuatan jahat pun mampu menyentuh kita ketika kita sungguh berlari kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Mari sekarang kita berdiri dan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya